Halo sobat, bertemu kembali di channel seputar kita. Bonsai pada dasarnya adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membuat tanaman menjadi lebih menarik, sehingga akan membuat tanaman tersebut disukai oleh banyak orang. Bonsai sendiri tidak terbatas hanya untuk satu jenis golongan tumbuhan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk semua jenis tanaman yang memiliki waktu hidup yang cukup panjang. Pada umumnya, bonsai hanya bisa dilakukan pada tanaman berkayu, tetapi kini beberapa dari tumbuhan lainnya juga dapat dijadikan bonsai. Tanaman atau pohon yang akan dibuat menjadi bonsai disebut dengan bakalan bonsai. Bakalan bonsai ini berupa tanaman yang diambil dari alam atau dari hasil perbanyakan, misalnya dengan biji, stik, cangkok, okulasi, maupun enten. Dari manapun asalnya, tanaman yang dimaksud harus memiliki kriteria-kriteria khusus untuk dapat dijadikan tanaman hias bonsai. Jika kriteria tersebut terpenuhi, tentu tanaman tersebut dapat dijadikan bonsai yang sempurna. Umumnya, tanaman yang akan dijadikan bonsai harus memenuhi kriteria berikut ini. Tontonlah video ini sampai habis agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan inilah kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu menggunakan tanaman dikotil. Jenis tanaman inilah yang paling ideal dijadikan bonsai. Tanaman jenis monokotil seperti jenis kelapa, bambu, semak, dan perdu bisa juga dikerdilkan, tetapi disebut dengan bonsai sejati. Yang kedua yaitu berumur panjang. Bonsai merupakan seni yang terus tumbuh, sehingga memerlukan tanaman yang bisa bertahan hidup puluhan bahkan hingga ratusan tahun. Yang ketiga, tahan hidup menderita. Bakal bonsai sebaiknya tahan hujan dan panas. Selain itu, juga tahan terhadap kondisi wadah yang sempit dan terbatas. Sebagai bonsai, tanaman harus bisa hidup terus meskipun jumlah makanan dan nutrisinya sedikit. Dan yang nomor 4, bentuknya indah secara alami. Pohon yang akan dibonsai harus sudah memiliki daya tarik atau keindahan, baik daun, batang, akar bunga, maupun buahnya. Keindahan tersebut akan semakin menonjol dan proporsional setelah mendapatkan perlakuan sesuai dengan tata cara pembonsaian yang benar. Yang nomor 5, tahan mendapat perlakuan. Untuk mendapatkan bonsai yang sempurna, pohon atau bakal bonsai perlu diperlakukan dengan teknik-teknik tertentu. Misalnya diiris, dipangkas, dan dililit dengan kawat guna untuk mendapatkan bentuk yang sempurna. Nah sobat, contoh tanaman yang bisa dibuat bonsai diantaranya yaitu ada azalea, pinus, asam, jeruk beringin, bougainville, dan lain sebagainya. Bonsai ditanam di dalam pot yang tipis, oleh karena itu media tanamnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan bonsai hanya memiliki persediaan nutrisi tanaman yang terbatas dan sangat sensitif terhadap air siraman atau air hujan. Media tanam yang baik harus mengandung nutrisi dan bahan mineral yang cukup agar tanaman dapat hidup dan bertumbuh dengan baik. Nah sobat, inilah macam-macam bahan yang dipakai untuk campuran media tanam bonsai. Yang pertama yaitu pasir. Bahan ini memiliki sifat porous sehingga mudah meneruskan air, mencegah air menggenangi media untuk waktu yang lama, dan memudahkan udara masuk ke dalam media tanam. Yang jenis kedua ada tanah. Jenis tanah yang umum dipakai yaitu tanah gunung yang hitam atau coklat tua dan tanah yang merah. Yang nomor 3 ada humus. Humus berasal dari dedaunan atau ranting pohon yang sudah mengalami proses pelapukan alami untuk jangka waktu yang lama. Humus mengandung banyak zat hara dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Yang nomor 4 yaitu kompos. Kompos banyak mengandung unsur hara dan biasanya ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik sesuai genetis dan potensi produksinya.
Pupuk kompos juga bisa dibuat dalam bermacam-macam bentuk, meliputi cair, curah, tablet, pelet, dan briket. Yang kelima yaitu menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang yang biasa dipakai dari kotoran kambing. Pupuk kandang yang boleh dipakai yaitu yang sudah matang, yang warnanya coklat tua atau hitam serta tidak bau. Media tanamnya memerlukan tanah atau humus lebih banyak agar dapat mempertahankan air atau kelembaban. Ada juga tanaman yang memerlukan nutrisi lebih banyak dari tanaman yang lain. Nah sobat, untuk itu nih, media tanamnya harus mengandung humus dan pupuk lebih banyak. Penanaman tanaman bonsai diawali dengan pemilihan tanaman dengan batang utama yang cukup kuat, kemudian memindahkan ke pot. Selanjutnya, bentuk alur tanaman sesuai dengan yang kalian suka dengan memakai kawat. Periksa ranting dan cabang yang tumbuh secara rutin untuk membentuk bonsai sesuai dengan apa yang kita mau. Hal lain yang tak kalah penting adalah pemilihan tanah, karena di sanalah pembentukan batang, ranting, dan dahan ditentukan. Pilihlah tanah dengan kadar humus sedikit dan jagalah kelembapan tanah tersebut. Namun jangan biarkan terlalu banyak air atau sampai menyebabkan tanah menggumpal, karena dapat mengancam hidup tanaman. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.